Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anak, selamat pagi. Kaifa halukum? Apa kabar kalian? Kita akan belajar bahasa Arab pada sesi yang kedua daring. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu mau tanya dulu, sudahkah kalian sholat duha pagi ini? Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti PJJ? Baik, mari kita awali pelajaran dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi ini kita akan membahas tentang adat tartib atau bilangan. Tujuannya adalah agar kalian dapat menentukan struktur adat tartibi atau bilangan. Yang kedua, agar kalian bisa mencoba mengungkapkan dan memahami kata, frase, kalimat yang terdapat dari buku teks maupun internet sesuai dengan kaidah tartibi. Sekarang apa itu adat tartib? Adat tartib adalah bilangan atau hitungan. Adapun adat terbagi menjadi dua, yaitu adat asli dan adat tartibi. Adat asli adalah bilangan yang menunjukkan suatu benda. Contoh, 5 pulpen, 5 buku, 2 tangan, dan lain-lain. Jenis adat asli ada 4 bentuk, yaitu adat mufrad, adat murakkab, adat uqud, adat ma'tuf. Nah, adat tartibi itu apa sih? Adat tartibi adalah isim adat yang menunjukkan tingkatan dan dengan mengikuti wazan fa'ilun atau fa'ilatun. Nah, coba bandingkan. Di sini ada contoh antara adat atau bilangan mudzakkar dan muannas ya. Untuk angka 1 mudzakarnya adalah al-awwal, sedangkan untuk muannas al-ula. Beda ya, al-awwal dengan al-ula. Kemudian as-sani untuk mudzakkar artinya 2. Kemudian as-saniyah artinya 2 juga, tapi untuk muannas. As-salis artinya 3 mudzakkar, as-salisah artinya 3 muannas. Nah, itu perbedaannya. Begitupun kata ar-rabi, al-khamis, as-sadis, as-sabi, as-samin, at-tasi, al-ashirah, al-hadiyata asyarah. Tinggal mengikuti ya, menjadi ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisah, as-sabi'ah, as-saminah, at-tasi'ah, al-ashirah, al-hadiyata asyarah, dan as-saniyata asyarah. Oke. Ya. Jadi, adat tartib harus memenuhi ketentuan ya, ada ketentuannya. Yang pertama, harus mengikuti wazan isim fa'il. Fa'ilun, kecuali pada bilangan 1 al-awwal, tidak bisa mengikuti wazan fa'ilun. Kalau asani berarti sani, saniyatun ya. Adat dan ma'dudnya harus sesuai antara muannas dan mudzakkar. Jadi misalnya bendanya mudzakkar, bilangannya juga harus mudzakkar ya. Bilangannya dulu, misalnya 2, misalnya 3. Nah, 3 itu sebelum kamu jadikan mudzakkar atau muannas, lihat dulu bendanya. Nah, kalau bendanya mudzakkar ya angkanya tidak usah diberi tak marbutah ya. Contoh, al-ana nata'allamu darsas salisah. Sekarang kita belajar pelajaran yang ketiga. Ingat, kata ad-dars tidak ada taknya berarti mudzakkar ya. As-salis tidak ada taknya
berarti mudzakkar, berarti mengikuti. Beda dengan bawahnya al-hissah ar-rabi'ah, pelajaran yang keempat. Ya, al-hissah itu ada taknya, maka adatnya ada taknya juga, yaitu ar-rabi'ah. Nah, begitu pula fisa'ah, kata as-sa'ah ada taknya, maka angkanya at-tasi'ah juga ada taknya. Lanjut. Nah, sekarang penggunaan antara kata kamisa'ah, kemudian fi ayyi sa'atin, dan kamsa'atan. Itu penggunaannya seperti apa ya? Penggunaan kata tanya jam berapa dalam bahasa Arab itu kamisa'ah ya. Berarti langsung menunjukkan angka ya. Kamisa'ah, jam berapa? Maka as-sa'atu sabi'atu sobahan, jam 7 pagi. Kamisa'ah, jam berapa? As-sa'atul hadiyata asyarata, jam 11. Kamisa'ah, jam berapa? As-sa'atul rabi'atu masa'an, jam 4 sore. Kamisa'ah, jam berapa? As-sa'atu tasi'atu lailan, jam 9 malam. Nah, beda dengan penggunaan fi ayyi sa'atin. Penggunaan kata tanya fi ayyi sa'atin menunjukkan arti pada jam berapa. Kemudian diikuti dengan kata kerja. Contoh, fi ayyi sa'atin tastaiqidu minan naumi. Pada jam berapa kamu bangun tidur? Maka jawabannya fi sa'atir rabi'ati, pada jam 4. Kata as-sa'ah ada taknya, maka bilangannya juga ada taknya, tidak ar-rabi'u tapi ar-rabi'atu. Kemudian fi ayyi sa'atin taqra'ul Qur'an. Jawab fi sa'atil khamisati asron, pada jam 5 asar atau sore. Fi ayyi sa'atin tabda'ul hissatul ula. Pada jam berapa pelajaran pertama dimulai? Fi sa'ati sabi'ati warrubu'u, pada jam 7:04. Fi ayyi sa'atin tatanawalul futur. Pada jam berapa sarapan pagi? Fi sa'ati sadisati, pada jam 6. Nah, kemudian penggunaan untuk kamsa'atan artinya tadi adalah berapa jam. Nah, penggunaan kata tanya kamsa'atan ya. Kamsa'atan yastaghriqu dzihab ilal masjidi. Berapa jam kamu menggunakan waktu pergi ke masjid? Maka jawabannya rub'u sa'ah, 1/4 jam. Kamsa'atan yastaghriqu darsal lughatil arabiyyah. Pada berapa jam kamu menghabiskan waktu belajar bahasa Arab? Maka jawabannya sa'atun wan nisfu, jam 1:30. Kamsa'atan tastaghriqul mubaroh. Berapa jam kamu menghabiskan pertandingan? Sa'atun wahidatun, 1 jam. Dan kamsa'atan tudzakiru dars. Berapa jam kamu belajar pelajaran? Maka jawabannya sa'ataini, 2 jam pelajaran. Oke, nah ini ada kalimat yang belum lengkap pertanyaannya. Kamu bisa berlatih untuk melengkapi dengan pertanyaan yang sesuai. Apakah menggunakan kamsa'atan, apakah fi ayyi sa'atin, apakah kamisa'ah ya. Contoh, titik-titik nuktoh-nuktoh sa'aqra'u fil maktabati khamsina daqiqah. Titik-titik, saya akan membaca di perpustakaan 50 menit. Berarti yang menggunakan pertanyaan yang pas yang mana? Berarti kamsa'atan. Kamsa'atan ditambahi kata kerja kamsa'atan taqra'u
kam sa'atan taqra'u, gitu aja udah cukup. Maka jawabannya sa'aqra'u fil maktabati wa khamsina daqiqah, ya. Seperti itu. Coba kamu lihat yang paling terakhir. Kira-kira al-ana as-sa'atu saniyah. Nah, berarti menggunakan pertanyaan apa nih yang pas? Berarti kami sa'ah. Jam berapa? Maka jawabannya sekarang jam 3. Nah, itu sudah saya terjemahkan. Silahkan nanti kalian lengkapi dengan pertanyaan yang sesuai. Baik, cukup pelajaran bahasa Arab hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa kuis atau pertanyaan Google Form-nya diisi. Jangan sampai tidak, agar ada nilai masuk untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap pelajaran hari ini. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.